Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Pagita Tarigan dengan NIM 20021359110. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi literasi digital untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah literasi digital. Yang pertama, kita harus tahu dulu terlebih dahulu definisi literasi digital. Menurut UNESCO, literasi digital didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk mengakses, memahami, membuat, mengomunikasikan, dan mengevaluasi informasi melalui teknologi digital. Sedangkan menurut Jaringan Pegiat Literasi Digital atau JPLID menyebutkan literasi digital terdiri atas 3 elemen, yaitu pengetahuan, kompetensi, dan lokus personal. Pengetahuan dan kompetensi artinya individu diharapkan memahami dan mengimplementasikan konsep literasi digital, sedangkan lokus personal artinya kebutuhan literasi digital individu satu dan lainnya bisa saja berbeda. JPLID juga mengelompokkan literasi digital menjadi 10 kompetensi, yaitu mengakses, menyeleksi, memahami, menganalisis, membuktikan, mengevaluasi, mendistribusi, memproduksi, berpartisipasi, dan kolaborasi. Dan yang selanjutnya yaitu mengapa literasi digital itu rendah di Indonesia. Kemampuan literasi digital sangat dipengaruhi oleh kemampuan literasi baca tulis, yakni kemampuan membaca, menulis, mencari, menganalisis, mengolah, dan membagikan teks tertulis. Sayangnya, performa Indonesia di bidang literasi baca tulis termasuk yang rendah. Salah satu faktor penyebab rendahnya literasi masyarakat Indonesia adalah kurangnya penekanan pada keterampilan berpikir kritis sejak usia dini. Padahal, literasi digital perlu diasah sejak dari pendidikan dasar. Selain itu, Indonesia memiliki tantangan struktural, yaitu ketimpangan akses internet antar daerah. Dan pertimbangan kebijakan rendahnya literasi digital yaitu yang pertama, mengingat urgensi peningkatan literasi digital, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud dan Kementerian Agama atau Kemenang harus berpikir ulang dalam menyusun kurikulum mata pelajaran TIK agar sesuai dengan tuntutan zaman. Maksudnya di situ yaitu ada baiknya apabila konten pembelajaran TK TIK lebih memprioritaskan pengajaran dalam penggunaan dan penyampaian informasi yang didapat secara daring dengan bertanggung jawab, mengidentifikasi informasi daring yang dapat dipercaya, dan cara mengamankan peserta didik selama aktivitas daring mereka. Kompetensi seperti ini akan sangat relevan dengan tuntutan era digital saat ini. Kurikulum ini harus diprioritaskan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis, mengevaluasi, dan membagikan informasi digital secara bertanggung jawab. Selain itu, penting pula membekali peserta didik dengan kemampuan untuk mengidentifikasi sumber informasi yang dapat dipercaya, kiat-kiat untuk melindungi diri mereka selama aktivitas daring mereka agar terhindar dari perundungan siber atau cyberbullying atau penipuan atau online fraud
dan pelanggaran privasi atau privacy breach, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu Kemendikbud dan Kemenang perlu mengevaluasi bagaimana berpikir kritis diintegrasikan dalam pembelajaran di sekolah. Maksudnya di sini yaitu kebiasaan seperti bekerja secara berkelompok dengan teman kelas, memperbanyak porsi soal-soal latihan yang mengasah pemikiran kritis, dan memupuk model pembelajaran yang mengutamakan kebiasaan bertanya, menganalisis, dan menyatakan argumen dalam diskusi harus diperkuat sebagai fondasi dalam peningkatan literasi digital. Supaya upaya ini dilakukan oleh negara-negara maju yang memiliki literasi digital yang tinggi seperti Swiss dan Finlandia. Dan yang ketiga yaitu materi literasi digital juga harus disertakan dalam pelatihan guru atau dosen. Tanpa meningkatkan kompetensi kritik yang rendah dan pedagogi berpikir kritis di antara para guru dan dosen, mereka tidak akan dapat berperan dalam meningkatkan literasi digital siswa dan mahasiswanya. Dan yang keempat yaitu internet merupakan kawasan yang dinamis dan selalu berubah dan tidak dapat dimungkiri bahwa sektor pendidikan akan kesulitan untuk mengejar ketertinggalan. Untuk meningkatkan dinamisme pendidikan literasi digital, Kemendikbud dan Kemenang harus berkoordinasi dengan Kominfo dan menjalin kemitraan dengan para ahli dari sektor swasta. Sektor swasta telah terlibat dalam seminar publik dan talkshow melalui program Siberkreasi. Dan yang kelima yaitu peningkatan akses dan teknologi internet, terutama di daerah pemerintah Indonesia, harus tetap menjadi prioritas pemerintah untuk mengatasi kesenjangan digital dan membuka peluang bagi keluarga yang Kemenkominfo berencana untuk melengkapi sekitar 12.000 desa dengan akses internet. Keterlibatan swasta yang selama ini dipertimbangkan harus didorong. Kemendikbud dan Kemenang juga harus bekerja sama dengan sektor swasta untuk melengkapi, terutama di perdesaan, dengan laptop atau komputer. Dan faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi secara individu yaitu yang pertama, persepsi atas manfaat yang diberikan teknologi tersebut, dan yang kedua, persiapan atas kemudahan, dan yang ketiga, sikap terhadap teknologi baru. Artinya, dalam upaya memberikan literasi digital harus mempertimbangkan bagaimana persepsi dan sikap individu yang disasar atas teknologi tersebut, karena tidak semua individu memiliki kecepatan adopsi yang sama. Sekian hasil dari presentasi atau penjelasan saya. Semoga yang sudah melihat video ini dapat mengerti dan dapat memahami tentang urgensi literasi digital. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan terima kasih.